Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bonda Siswa Putra selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Sistem Informasi B 2022 akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu tentang website Coursify. Sekilas tentang website Coursify, website ini adalah merupakan website kursus belajar UI UX secara online dan gratis. Untuk lebih jelasnya, akan kami jelaskan pada video ini. Baik, langsung saja pada halaman homepage. Di sini, homepage merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah website, karena di sini berfungsi untuk memberikan informasi umum dan kesan pertama kepada pengunjung. Fitur-fitur di homepage seperti header dan menu navigasi ini akan memudahkan akses ke berbagai bagian situs. Banner utama atau hero section menonjolkan informasi penting atau promosi, sementara bagian tentang kami memperkenalkan visi dan misi organisasi. Dengan desain yang menarik dan navigasi yang intuitif, homepage menjadi pintu gerbang yang efektif untuk menjelajahi seluruh konten dan layanan yang ditawarkan situs Coursify. Bisa lanjut pada fitur courses. Selanjutnya pada halaman courses, jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses kursus yang telah mereka beli dan melihat progres pembelajaran mereka. Pengguna juga dapat melanjutkan, mengulang, atau menyelesaikan materi yang ada di dalam kursus. Pengguna juga dapat mengunduh sertifikat kelulusan jika mereka telah menyelesaikan kursus dengan baik. Seperti pada web Coursify ini, kami menyediakan berbagai ada 3 course di sini, kemudian kami menyediakan sebuah benefit di mana terdapat 4 benefit utama dari web Coursify ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk pada laman mentors. Nah, pada laman mentors ini tidak hanya tersedia nama-nama mentor, namun ada tentang kami yang mengumumkan website ini. Saya di scroll ke bawah. Let's scroll. Nah, berikut merupakan mentor-mentor yang ada dalam website ini. Oke, langsung saja kita praktek penggunaan dari website ini. Masuk ke laman sign up atau sign in. Nah, ketika pengguna ingin mengakses lebih lanjut tentang web ini, mereka harus mendaftarkan diri mereka. Meskipun secara gratis, tapi mereka harus terdaftar. Bisa diisi. Baik, nanti terdapat keterangan bahwa sign up telah sukses. Oke. Setelah itu, pengguna dapat mengakses berbagai macam fitur dalam website ini. Tapi mereka terlebih dahulu harus mengisi sign in. Nah, setelah pengguna berhasil masuk pada laman web mereka yang telah sign in, akan disuguhi dengan member area yang akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, jadi setelah user berhasil login, kemudian user akan ditampilkan ke halaman member area. Ini merupakan halaman member area di mana user dapat melihat profilnya di sini dan beberapa course dan juga nama course yang diambil, dan di sini user mengambil course UI UX, Figma, dan web UI design using Figma and Webflow. Oke, di sini user bisa klik untuk learn untuk pembelajarannya dan akan lanjut ke halaman
kursus. Nah, di sini terdapat video pembelajaran yang bisa diakses oleh user ketika nantinya berhasil login atau mendaftar ke halaman ke website kita. Nah, itu ada beberapa list yang bisa dipelajari oleh user sampai ada list terakhir nanti ada pembelajaran ke-9. Nah, setelah user berhasil mempelajari semuanya, nantinya akan ada penugasan dari kita dan ini merupakan laman tampilan tugas, tampilan penugasan dan di sini untuk penugasan bisa diketik nama dan upload file. File bisa format JPG, JPEG, PNG, RAR, PDF, doc, dan docx. Di sini juga disediakan deskripsi tugas. Kemudian kita klik saja, kumpulkan tugas, dan tugas berhasil dikumpulkan. Kemudian kita bisa kembali ke halaman member area. Di sini juga terdapat fitur komen atau komentar. Nah, di sini nanti user bisa memberikan komentar terkait apa aja yang ingin disampaikan. Nanti bisa klik ke halaman komentar. Nah, seperti contoh user ingin bertanya mengenai cara install Figma, kita kirim saja pertanyaan di sini. Nah, kemudian akan muncul histori pertanyaan. Ini bagaimana cara install. Dan di sini muncul juga tanggal dan juga waktu di mana user mengirimkan komentar atau pertanyaan. Selanjutnya masuk dalam halaman forum diskusi. Nah, forum diskusi ini digunakan untuk pengguna berdiskusi dengan pengguna lain maupun mentors yang ada di situ untuk mengutarakan pendapatnya mengenai apa yang dipikirkan tentang pelajaran-pelajaran yang ada ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan kursus yang ada secara umum. Jadi bisa ditambahkan pertanyaannya, kemudian bisa untuk reply komentar dari pengguna lain. Nah, dengan memasukkan nama dan membalas apa yang disampaikan sebelumnya. Baik, kemudian selanjutnya di sini tersedia juga halaman untuk user mengedit profilnya. Jika misalnya user ingin mengganti username maupun email yang dia gunakan, maka bisa menggunakan halaman untuk edit profile di sini. Misalnya dia ingin mengganti full name-nya dari Naflau menjadi Nafla saja, menjadi Nafla Aurelia misalnya. Kemudian emailnya diganti, misalnya ingin menggunakan email yang lain untuk menerima notifikasi ataupun yang lainnya, kemudian bisa ditambahkan 1, 2, 3.
Kemudian passwordnya juga misalnya diganti dengan yang dia inginkan. Kemudian setelah selesai mengisi semuanya, bisa klik update. Maka, di sini belum mengisi phone number-nya. Sini misalnya kita isi saja. Kemudian pencet update, maka data akan tersimpan. Update data berhasil, maka data baru akan tersimpan di database. Nah, itu adalah fitur-fitur yang ada di dalam website kami. Kemudian jika misalnya user sudah belajar, kemudian mengupload tugas, kemudian juga dia memberikan komentar-komentar maupun diskusi, pada akhirnya user bisa mendownload sertifikat yang telah kami sediakan dengan menekan tombol download sertifikat. Maka otomatis akan terdownload sertifikat. Di sini kita bisa lihat sertifikatnya seperti ini. Ini adalah contoh untuk sertifikat yang kita berikan jika user sudah menyelesaikan semua pembelajarannya. Baik, itu adalah fitur-fitur dan juga konten-konten yang ada di dalam website online course Coursify milik kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan untuk bagian admin. Jadi halaman admin ini adalah halaman untuk kita sebagai admin mengedit ataupun menambah ataupun mengurangi konten-konten yang ada di dalam website Coursify. Di sini untuk loginnya, username-nya kita gunakan admin, kemudian passwordnya juga admin. Kita login. Yang pertama ini adalah admin page untuk homepage. Nah, di sini adalah isi dari konten-konten kita di dalam homepage atau indeks. Jadi konten-konten yang di sini bisa kita edit ataupun kita tambahkan melalui halaman ini. Untuk contoh misalnya yang di sini. Untuk title online course ini bisa kita ubah misalnya online course menjadi Coursify. Kemudian kita simpan ini, maka di sini akan berubah jadi online course, yang tadinya online course menjadi online course Coursify. Kemudian kita juga bisa mengedit misalnya dari halaman course. Nah, di halaman course ini kita bisa mengedit konten-konten yang ada di halaman courses di sini. Jadi misalnya mulai dari video, kemudian juga gambar-gambar yang di sini, kemudian juga nama kelasnya, bisa kita edit menggunakan admin page dari courses ini. Misalnya kita coba untuk mengedit link dari YouTube video player-nya, kita edit di sini. Kita edit misalnya, kita tambahkan YouTube di sini, kita cari untuk link video. Misalnya kita gunakan yang ini. Ini kita copy linknya, kemudian kita pindahkan ke sini.
kemudian kita simpan. Ini di sini kita refresh. Maka ini tidak bisa dibuka karena itu bukan link dari embed-nya. Sebenarnya untuk mengopinya harus dari link embed yang ada di sini. Cuma ini karena satu dua hal ini sebenarnya error dengan internet yang lemot. Kita lanjut saja. Misalnya kemudian ada admin page untuk tutor ataupun mentor kita di sini. Bisa kita lihat di halaman mentor. Jadi untuk database ini kita menggunakan fungsi mengambil seluruh data gambar maupun tulisan yang ada di database tutor. Jadi misalnya kita menambahkan ataupun mengurangi yang ada di sini, yang ada di dalam database, maka di sini juga akan berkurang. Misalnya di sini kita edit untuk Fakushvili, ini kita delete misalkan. Kemudian kita refresh halaman kita, maka dia akan menghilang. Karena di sini fungsinya mengambil seluruh data dari database tutor. Gitu. Jadi kita bisa mengedit maupun kita menambahkan, kita mengubah namanya bisa dari admin tutor page. Kemudian selanjutnya partners admin. Di sini kita mengedit untuk bagian partner yang ada di indeks. Partner yang di sini misalkan bekerja sama dengan kita. Ini bisa kita edit maupun kita tambahkan melalui admin partners page. Selanjutnya untuk kontak. Kontak di sini untuk mengedit bagian kontak di footer kita. Di sini semuanya bisa kita edit melalui admin contact page. Dan terakhir ada juga untuk my courses admin. Ya, ini yang tadi untuk kita mengedit bagian-bagian dari halaman my courses. Dan juga ada assignment admin. Ini adalah halaman di mana kita untuk memantau tugas-tugas yang dikirimkan oleh user yang tadi mengupload tugas. Nah, tadi saya lupa untuk menggantinya dengan apa. Karena tadi datanya kita ganti melalui update profile, saya lupa tadi menggantinya dengan apa. Nah, pokoknya pada intinya jadi assignment page ini untuk kita memantau, admin memantau apa saja tugas yang telah dikumpulkan oleh para user. Baik, itu saja mungkin penjelasan website Coursify dan juga halaman admin dari kami. Yang lebihnya kami mohon maaf dan selanjutnya. Menambahkan dari penjelasan sebelumnya mengenai sistem daftar atau login yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika pengguna melakukan login atau sign in, nah, ketika pengguna melakukan sign up terlebih dahulu, maka data yang dimasukkan akan masuk ke dalam database dengan tabel yang bernama login. Nah, data telah masuk, telah ditampilkan. Nah, dari data login itu akan masuk juga ke dalam data profile dengan data yang sama dengan login. Kemudian coba untuk login.
Nah, data dari tabel profil tadi yang diambil dari data login itu digunakan untuk ditampilkan dalam halaman member area. Seperti itu, dengan nama username-nya yang sama. Nah, kemudian di halaman pengumpulan tugas ini, file yang diupload oleh pengguna akan masuk ke dalam tabel assignment. Nah, kemudian juga akan masuk ke dalam folder upload. Baik, itu tadi adalah hasil demo dari kelompok 6 tentang website Coursify online course. Kami berterima kasih kepada Pak Bondasi Sepaputra selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan juga saran yang membangun agar kami berhasil menyelesaikan proyek ini. Semoga kami akan semakin berkembang di kemudian hari. Saya, perwakilan dari kelompok 6, mengucapkan terima kasih. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.